Baik saudara, saya bersama tokoh pemuda Bojongkoneng ya, Mas Yana. Nah, saya ingin tahu sih sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya di Bojongkoneng terkait persoalan Rocky Gerung dengan Sentul City ya. Nah, kebetulan saya adalah warga Sentul City juga, jadi saya ini teman-teman saya sudah lama juga sebenarnya, bukan baru sekarang ya Pak? Iya betul. Ya, sudah lama ya. Jadi saya ingin teman-teman saya ini menceritakan apa adanya ya. Apa sih yang bapak-bapak masih ketahui nih tentang persoalan Rocky Gerung ini? Ya, Mas Yana dulu ya, tokoh pemuda di sana ya. Mungkin ada diceritakan sedikit ya Pak ya. Iya. Kronologis awal yang saya tahu, dan saya dari tahun 73 udah lahir di situ Pak, gitu kan. 73 lahir di sana. Iya, Oke. lahir di sana. Ya. Mungkin saya udah sedikit banyak tahu lah gitu kan, baik dari sumbernya dari orang tua saya atau siapa gitu ya. Ya. Saya perlu diklarifikasi di sini apa yang dikatakan Pak Rocky di situ, dia di media mengatakan bahwa Haji Adi menguasai lahan tersebut dari Di tahun media mana nih? Media mana? mungkin TV saya One, ya? di TV One saya lihat gitu kan, bahwa menyatakan di situ Pak Haji Andi menguasai lahan tersebut dari tahun 60. Saya kira perlu diklarifikasi gitu kan, karena apa, sungguhnya dalam hal ini berarti kan itu tanahnya tersebut alasannya kan hanya garapan SPTP 11 kan Iya. gitu Pak. Nah tahun 60 tentu Haji Andi umurnya sekarang berapa tahun kan gitu kan, umur berapa tahun dia, kecuali kalau misalkan tanah milik adat mungkin dia dapatnya dari hak waris gitu kan. Yang saya tahu lokasi tersebut pemilik awalnya, penggarap awalnya Pak Mit di situ. Lalu setelah Pak Mit dioper ke Gito Eng menguasai lahan tersebut kurang lebih hampir 52 hektar keseluruhan. Nah setelah itu Gito Eng ada tentu dimasalahkan sama Sentul kan, karena mungkin ini udah masuk aspeknya Sentul. Kenapa kamu beli di sini? Sehingga naiklah ke PT UN, kalah tahun 2000 kurang lebih 2007-2006 lah kurang lebih. Gito Eng kalah di situ Pak, di PT UN sama Sentul City, sehingga ketuk palunya di situ mengatakan bahwa Gito Eng tidak memiliki tanah, jangankan hektaran, 2-3 meter aja dia tidak memiliki tanah gitu, karena karena diputuskan di pengadilan waktu itu. Baik. Nah di sini kesempatan Haji Andi masuk ke situ, karena dia sebelumnya mungkin bekerja di Gito Eng, seolah-olah dia lah penguasa Pak lahan. Andi ini tadinya kerja di Gito Eng. Nah, Yang menjual ke Pak Rocky Gerung itu Pak Andi ini. Nah, yang ngejual ini sekarang kan Haji Andi Junayadi. Sementara Andi Junayadi dari semua pemilik lahan di situ semuanya berarti oper alih dari Haji Andi Junayadi. Kapan Haji Andi Junayadi menguasai lahan tersebut? Ya. Nggak ada Pak, gitu kan? Jadi tidak pernah menguasai. Tidak juga menguasai, dia hanya menjual aja. Surat-surat juga kalah sebenarnya tadi ya. Kalau PT UN mungkin kalau misalnya kan alasannya hanya oper alih garapan Pak. Baik. Ya, oper alih garapan. Nah pada saat ini mungkin ada Pak, tidak cuma Pak Rocky Gerung, banyak orang-orang di situ yang begitu ada somasi dari Sentul City, terus dia mengosongkan lahan, ada yang rela. Tapi setelah berjalannya waktu mungkin sekarang ada sebagian yang ikut ke Pak Rocky lah, seolah-olah kan gitu. Ini beda ya? Di sini juga perlu diklarifikasi, itu bukan warga Bojongkoneng Pak. Kalau warga Bojongkoneng tentu dia harus berKTP Bojongkoneng dong. Ya, jadi yang memiliki lahan itu sebenarnya belum tentu warga Bojongkoneng. Mungkin karena tidak tahu ya sejarahnya, dia beli dari orang yang salah, Pak Andi itu. Pak Andi itu. Nah, jadi yang sekarang membantu Pak Rocky Gerung itu sebenarnya belum tentu warga Bojongkoneng ya. Belum tentu para Bojongkoneng. Karena belum tentu berKTP Bojongkoneng. Hanya orang Jakarta yang invest ke situ. Iya, invest di situ. Baik, gitu. baik. Nah, kenapa misalkan sebagian warga mungkin ada aja Pak ya, kalau antara pro dan kontra tentu ada. Karena apa? Mungkin sebagian warga itu belum mengetahui apa yang direalisasikan sama Sentul City. Kalau untuk saya pribadi, saya sangat mendukung, karena apa? Saat ini terbuka lahan pekerjaan lah istilahnya kan gitu Pak, Mendatangkan pekerjaan Sentul City, gitu. Karena
sebagian yang ada di situ yang mereka sadar dengan alasan dia akan memang merasakan silakan cek di PPN memang betul kepemilikan ini apa SHGB-nya sendiri kan mereka suka rela aja Pak, keluarin barang segala macam. Sukarela sebenarnya yang lain sukarela ada, ya. ada yang sukarela. Tapi setelah ini adalah beberapa yang istilahnya tidak puas sehingga merapat lah bergabung sama Paroki. Gitu. Kayak gitu Pak. Gitu ya. Iya. Ada ya. Ya. Yang perlu diklarifikasi yang jelas saya tidak saya pribadi tidak bukan tidak nerima ya. Saya tahu jangan dikatakan dari tahun 60 Haji Andi menguasai lahan di situ. Baik. Itu ya. Ya. Nah, poinnya di situ. Ya, poinnya di situ. Sama kedua. Ini Pak, di situ pemilik awal Gito Eng sudah kalah sama Sentul City sehingga tidak memiliki apa-apa, diambil alih sama Haji Andi itu. Boleh dibilang gegabah juga ya Pak Rocky Gerung, karena apa? Kalau di Tanah Garapan, apalagi kalau kita tahu bahwa dia membeli dari orang yang memang sudah kalah tadi ya, dikalahkan oleh pengadilan. Kemudian buru-buru membangun ya di lokasi itu kan di Tanah Garapan. Nah, ini memang cukup ceroboh juga ya. Tapi saya ingin tahu ya, mungkin Pak Rocky ditokohkankah di Bojongkoneng atau sering bergaul dengan warga ya sehingga beliau merasa mewakili lah warga Bojongkoneng atau bagaimana kira-kira? Kalau yang selama ini di pengamatan saya lihat memang Pak Rocky sering jalan. Tapi namanya orang top Pak, mana ada si hello sama warga setempat yang notabene kami ini orang kampung kan gitu. Paling-paling ya ada beberapa kalau misalkan ketemu beliau pengen dipoto aja kan karena dia orang terkenal gitu aja Pak. Nah, tapi bergaul sehari-hari ngobrol nggak pernah kita masuk aja nggak bakalan berani Pak, semuanya di pagar-pagar semua. Mas. Jadi Nah ini Mas Yadi salah satu tokoh pemuda ya. Jadi yang saya tahu masalah yang sekarang itu ada di luaran timbul masalahnya begini Pak. Katanya Sentul ambil alih secara frontal tanpa negosiasi itu bohong belaka Pak. Oh. Karena selama mau kejadian seperti itu sosialisasinya hampir 4 bulan Pak. Di situ ada rapat dulu, RT RW, orang setempat, tokoh setempat, pemuda segala macam dikumpulin dulu. Bahkan baiknya gimana, seolah-olah kan begitu Pak. Baik. Nah setelah itu kejadian 4 bulan itu, untuk itu pun tidak sembrono seperti itu. Dikasih somasi pertama, tenggang waktu 1 minggu. Apakah beliau yang punya tanah ini mungkin, karena secara tidak langsung HGB-nya Sentul. Apakah mau bermitra? Contoh, Kopi Koneng, Richie Palmer, itu semua bermitra Pak. Bermitra itu dalam artian nggak tahu catatan seperti apa. Somasi pertama nggak ada tanggapan. Kasih tenggang waktu 1 minggu. Sentul City nih ya. Kasih dari Sentul City. Somasi kedua 2 minggu berjalan dikasih tenggang waktu. Nggak ada nih, nggak ada reaksi apa-apa. Dia yang punya solar cuek aja. Tanah gua kan itu. Somasi ketiga terakhir dikasih waktu juga 1 sampai 1 bulan lah kurang lebih. Ini nggak ada tanggapan, dia didorong, biar pendoseran. Tapi ada yang sukarela, ada yang dikeluarin dulu perabotnya, dikasih waktu seperti itu Pak. Jadi intinya nggak semena-mena begitu aja selonong boy katakanlah anak muda begitu, nggak seperti itu. Baik, baik, terima kasih. Jadi jelas ya sebenarnya dalam persoalan ini sebenarnya ini kelalaian daripada Pak Rocky Gerung ya. Dalam hal apa? Dalam hal Peralihnya Pak. peralihnya ya, tidak melalui Tidak ngecek cek and dulu, recheck iya. lah ya. Sejarah tanahnya, alas tanahnya dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan kita berharap persoalan ini cepat selesai ya. Mungkin ada tambahan lagi? Ada tambahan? Saya tidak sama aja. Mas Sena, nggak ada tambahan lain? Ya cukup saya kira Pak itu Cukup ya. Tapi kalau misalkan ada kapan mau ini tentu saya juga siap lah Pak untuk menjelaskan gitu. Baik. Oh ya, nah, saudara, ini betul-betul warga Bojongkoneng ya. Mungkin bisa lihat identitas dan sebagainya. Kita Kami bisa perlihatkan. warga RT 02 09 Kampung Curug. Kalau Pak Rocky Gerung di RT 02 Gunung Batu RW 11. RW 11, kami di RW 9 tetangga, tapi kami tiap itu lewat. Kalaupun ketemu Pak Rocky itu paling dia kalau mau hiking ya mau naik ke gunung, itu pun paling kalau kita ketemu, wah Pak Rocky, halo doang, gitu aja. Kalau misalkan sosialisasi atau apa-apa nggak ada. Mas Sena daerah mana tinggalnya? Sama Pak, saya dari RT 2 RW 9 juga di situ. Jadi
geografisnya memang dekat gitu, walaupun kita beda RT tapi dekat gitu. Baik. Kalaupun ada warga yang ikut, sebenarnya itu warga tuh nggak tahu pokok permasalahannya, Iya, Pak. Pak. Oh, Nggak tahu pokok permasalahan, dia tuh cuma kalau katakan terbawa arus. Terbawa arus. Oh, ini ada rame-rame nongkrong di situ, kamu ya namanya nonton, disebutlah warga segitu. Padahal sebenarnya mereka pun nggak tahu masalahnya apa. Sebenarnya seperti itu, Pak. baik. Oke, terima kasih saudara. Ini sementara informasi yang kita dapat. Anda bisa menilai sendiri apa yang terjadi sebenarnya tentang persoalan Rocky Gerung dengan Sentul City. Terima kasih. Oke, saudara, kita juga perlu meluruskan bahwa ada informasi tanggal 14 kemarin, 14 September, bahwa ada demo ya yang dilakukan warga bersama Rocky Gerung terkait persoalan tanah yang bermasalah dengan Sentul City. Nah, kita juga perlu menekankan, benar nggak sih warga Bojongkoneng itu sekarang protes sama Sentul City gitu? Sampai itu ke yang terjadi. Jakarta gitu. Oh, ya coba sebenarnya gimana Mas Edi? Mas Yana dulu. Kalau saya lihat sih itu bukan warga Bojongkoneng. Ya, Bukan warga Bojongkoneng. Bukan warga Bojongkoneng. Hanya mungkin dia punya villa, punya tanah di situ, gitu kan? Punya villa, punya tanah di situ. Orangnya sih orang Jakarta. Orang Jakarta, Luar, iya. Bojongkoneng. Orang Jakarta, gitu kan? Bukan Tapi orang tapi Mas Yana kemarin waktu demo lihat bahwa itu orang-orang Bojongkoneng bukan sih? Oh, bukan, Pak. Kalau Bukan. saya lihat di media-media Muka-mukanya itu, mukanya iya. Muka-mukanya, Bukan. oh muka-mukanya sebenarnya bukan Bojongkoneng. Wow. Ya. Baik. Jadi mukanya itu muka orang kota semua, Pak. Oh, emang kenapa muka orang? Karena muka Bojongkoneng kan tahu sendiri saya. Tahu hampir semua kenal lah soal orang Bojongkoneng, pemuda-pemuda Bojongkoneng. Kalau di kampung tahu kan semua. Terus yang saya lihat di situ ya itu tadi, asumsi saya pikir mungkin iya mengatasnamakan Bojongkoneng karena dia dulu punya villa, punya saung atau kasebo yang di doser atau yang kena seolah-olah sakit hati ikut ke Rocky Gerung jadi bahannya begitu, Pak. Semuanya saya katakan di situ tidak ada warga Bojongkoneng yang sampai demo ke Jakarta. Tanggal Ini 14. apa adanya nih ya Bapak? Apa bisa? adanya? Ya, ini Apa kita adanya? apa Betul, iya, ini real. Apa adanya, Pak? Apa adanya? Baik. Oke, terima kasih Mas Yana, Mas Yadi ya. Sama-sama.